Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak ibu? Ketemu lagi dengan ibu di mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Nah, pada pagi hari ini kita masuk ke pertemuan ke-8 ya. Oke, sebelum kita mulai pertemuan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak ibu, tetap semangat ya. Nah, materi kita pada pagi hari ini itu masih tentang materi bab 3, yaitu laporan dana kas kecil metode Impress. Nah, adapun kompetensi dasarnya, yang pertama menerapkan pembuatan laporan dana kas kecil metode Impress dan membuat laporan dana kas kecil metode Impress. Tujuan pembelajarannya yaitu mengetahui pencatatan dana kas kecil dengan metode Impress. Nah, langsung aja ya, kita lanjut pertemuan kita hari ini karena ini lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Jadi pembayaran melalui dana kas kecil. Jadi gimana sih Bu? Jadi pemegang kas kecil ini mempunyai kewenangan untuk melakukan pengeluaran kas dengan menggunakan uang yang terdapat dalam kas kecil sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, adapun dokumen yang tersedia untuk pengeluaran kas kecil itu yang pertama permintaan pemakaian kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, dan dokumen pendukung seperti nota dan kwitansi. Nah, ini contohnya permintaan pengeluaran kas kecil. Nah, jadi kan ada dokumen yang tersedia untuk pengeluaran kas kecil. Itu ada dokumen permintaan pemakaian kas kecil karena ini contohnya. Jadi dokumen permintaan pengeluaran kas kecil tadi kurang lebih bentuknya seperti itu ya. Jadi ada di situ tertera nomor, tanggal, lalu jumlah uangnya berapa, untuk keperluan apa, lalu di situ tertera uang tadi digunakan untuk apa. Nah, lalu jangan lupa ditandatangani oleh kepala bagian yang menyetujui dan siapa yang meminta. Itulah contoh dari permintaan pengeluaran kas kecil. Nah, sedangkan ini adalah bukti pengeluaran kas. Jadi ini contoh dari bukti pengeluaran kas kecil. Jadi di situ ada sama ya, bersama ada nomor, tanggal, lalu dibayarkan kepada siapa, jumlahnya berapa, untuk apa. Nah, cuman ini ada bedanya, di situ ada kolom tanda tangan disetujui, dibuat, dan dibayar. Nah, itulah dia bentuk dari bukti pengeluaran kas. Nah, selanjutnya kita membahas tentang pengisian kembali dana kas kecil. Jadi, jika dana dalam kas kecil tadi udah menipis, maka pemegang dana kas kecil itu boleh mengajukan permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Tapi pemegang kas kecil tadi harus menyiapkan dulu daftar pengeluaran atau pemakaian kas kecil yang dilampiri dengan bukti-bukti pendukung pengeluaran kas kecil. Jadi, dokumen yang tersedia untuk pengisian kembali dana kas kecil tadi apa, Bu? Ya, pertama, permintaan pengisian kembali kas kecil, lalu yang kedua bukti-bukti pengeluaran kas kecil. Nah, hampir sama ya. Kalau permintaan pengisian kembali kas kecil sama bukti-bukti pengeluaran kas kecil itu hampir sama kayak ini tadi. Ya kan? Sama kan dengan permintaan pengeluaran kas kecil ya, sama ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke perhitungan fisik dana kas kecil. Jadi, fisik itu apa? Wujud kan yang bisa dipegang. Nah, jadi kas kecil itu juga gitu, ada wujudnya dan harus dihitung. Nah, ini siapa yang melakukan, Bu? Jadi perhitungan fisik dana kas kecil ini harus dilakukan oleh petugas yang tidak terkait dengan tugas pengelolaan kas kecil. Nah, nanti uang tunai dan benda-benda yang tergolong dalam kas kecil itu dihitung dan dilaporkan secara rinci mengenai jenis dan nilainya persatuan. Lalu jumlah saldo kas kecilnya nanti menurut perhitungan fisik harus sama dengan saldo kas kecil menurut catatan yang ada di buku atau di yang dilampirkan, yang dibuat. Jadi jumlah uangnya itu wujudnya dengan yang ada di catatan harus sama jumlahnya. Nah, inilah contoh dari berita acara perhitungan kas kecil. Jadi ini kan yang tercatat di apa ya, di kertas ya atau di buku gitu misalnya ya. Nah, ini di situ tertulis menurut catatan saldo per 1 April UD Pajar Sidik itu saldonya itu 1.600.000, lalu diisi dana kas kecilnya kan 1.500.000, maka totalnya duitnya 3.100.000. Lalu ada pengeluaran kas kecil selama bulan April, bayar biaya-biaya ini ya, itu 1.350.000, maka sisa uangnya 1.750.000. Maka nanti buat di berita perhitungan fisik kas kecilnya itu harus rinci. Uang kertasnya berapa lembar?
yang 100.000-nya berapa lembar, 50.000-nya berapa lembar, 20.000-nya berapa lembar, 10.000, 5.000, 1.000, bahkan sampai uang logam juga dilampirkan gitu. Nah itu kan tertera ya, nih uang logam ada 105 keping yang jumlahnya 1.000, yang 500 perak ada 123 keping. Baru ditotalkan lah ini semua, dapatlah hasilnya 1.750.000 sama dengan pengeluaran kas kecil yang menurut catatan. Jadi jumlahnya harus sama. Paham ya anak ibu sampai sini? Nah inilah contoh dari berita acara perhitungan kas kecil. Nah selanjutnya kita bahas tentang selisih dana kas kecil. Kalau tadi kita bahas tentang perhitungan fisik dana kas kecil, ini selisih. Jadi jika kas menurut perhitungan fisiknya itu lebih besar daripada kas menurut catatan, itu disebut selisih kas lebih. Jadi maksudnya uangnya Bu yang berwujud lebih banyak jumlahnya daripada yang di catatan. Nah itu namanya selisih kas lebih. Tapi jika sebaliknya, uang yang kita pegang yang ada wujudnya itu jumlahnya lebih sedikit daripada yang di catatan, maka itu namanya kas kurang atau selisih kas kurang. Maka selisih kas ini bisa terjadi karena apa sih Bu? Yang pertama, jumlah yang diterima lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah yang seharusnya dicatat. Karena nggak ada uang pecahan kecil pada saat terjadinya transaksi misalnya. Maka misalnya misalnya kenanya 750 rupiah, misalnya fotokopi ya 750 rupiah. Karena di situ nggak ada uang 750 rupiah, maka dibuat di catatan bahwasanya pengeluaran fotokopi itu habisnya 1.000, tapi di catatan 750, maka itu bisa mengakibatkan selisih kas kurang kan. Nah lalu kehilangan akibat kekeliruan saat transaksi, lalu karena adanya uang palsu dan kesalahan pencatatan dalam jurnal, itu bisa terjadi ya. Oke, itulah hal-hal yang terjadi dalam pembentukan dana kas kecil, penggunaannya, dan perhitungan fisiknya. Jadi Ibu harap kalian mengerti. Jika ada yang belum paham, kalian bisa tanyakan sama Ibu melalui WA ya, atau situs Capdi, situs tanya jawab. Nah, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak ibu, terima kasih kalian masih mengikuti video dari ibu dan masih mau menonton pembelajaran video ini. Semoga kalian sehat selalu, jaga kesehatan dan jangan lupa kerjakan tugas. Selamat pagi.